Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Aziza dengan NIM 240301803 122. Di sini saya akan mempresentasikan tugas mata kuliah yaitu Etika Keilmuan. Baik, langsung saja saya mulai. Untuk filsafat, filsafat itu sendiri adalah perenungan untuk menyusun suatu sistem pengetahuan yang rasional, yang memadai untuk memahami dunia tempat kita hidup, maupun untuk memahami diri sendiri. Pengertian filsafat dapat ditinjau dari dua segi, yakni secara etimologi dan terminologi. Adapun secara etimologi, yaitu filsafat berarti cinta kebijaksanaan, yaitu love of wisdom. Ini berarti suatu konsep yang bermakna mencintai atau menyenangi akan kebenaran atau kebijaksanaan. Adapun secara terminologi, yaitu ilmu yang mempelajari dengan sungguh-sungguh hakikat kebenaran segala sesuatu. Adapun tokoh filsafat yang terkemuka, yaitu yang pertama ada Plato, berpendapat bahwa filsafat merupakan pengetahuan yang mencoba untuk mencapai pengetahuan tentang kebenaran yang asli, karena kebenaran itu mutlak di tangan Tuhan. Adapun dari Aristoteles, yaitu berpendapat bahwa filsafat merupakan ilmu pengetahuan yang meliputi kebenaran yang di dalamnya terkandung ilmu-ilmu metafisika, logika, retorika, etika, dan estetika. Adapun untuk Profesor Dr. Fuad Hasan, filsafat ini adalah suatu ikhtiar untuk berpikir radikal, artinya mulai dari dasar suatu gejala, dari akar suatu hal yang hendak dipermasalahkan. Adapun dari Immanuel Kant, yaitu filsuf Barat dengan gelar raksasa pemikir Eropa, mengatakan filsafat adalah ilmu pokok dan pangkal segala pengetahuan yang mencakup di dalamnya 4 persoalan, yaitu yang pertama, apa yang diketahui dijawab oleh metafisika, yang kedua, apa yang boleh dikerjakan dijawab oleh etika, yang ketiga, apa yang dinamakan manusia dijawab oleh antropologi, dan yang keempat, sampai di mana harapan kita dijawab oleh agama. Adapun yang terakhir oleh Randy Kreitz, yaitu mengatakan bahwa filsafat adalah ilmu pengetahuan tentang hakikat bagaimana alam nyata yang sebenarnya. Adapun karakteristik filsafat, yaitu yang pertama, kumpulan pandangan atau keyakinan tentang kehidupan dan alam semesta, yang seringkali dipegang tanpa kritis. Yang kedua, suatu proses merenung dan mengkritisi konsepsi dan keyakinan paling dalam kita. Sikap filsafat yang sejati adalah mencari dan kritis, bersikap terbuka, toleran, dan bersedia melihat semua sisi suatu masalah tanpa prasangka. Adapun yang ketiga yaitu usaha rasional untuk melihat dunia sebagai suatu keseluruhan. Yaitu filsafat itu berusaha untuk menggabungkan kesimpulan dari berbagai ilmu dan pengalaman manusia menjadi suatu pandangan dunia yang konsisten. Yang keempat, analisis logis dari bahasa dan klarifikasi makna kata-kata dan konsep. Dan yang terakhir yaitu kumpulan masalah abadi yang menarik minat orang dan filsuf untuk mencari jawaban. Filsafat ini mendorong penyelidikan ke dalam masalah-masalah ke dalam eksistensi manusia. Oke, yang selanjutnya itu pengertian dari ilmu. Ilmu itu sendiri merupakan usaha manusia untuk memperoleh pengetahuan tentang segala sesuatu di alam yang melibatkan semua sistem material, manusia, dan non-manusia tanpa melibatkan Tuhan atau segala hal supernatural. Adapun karakteristik ilmu yang pertama, yaitu pengetahuan kolektif, publik, dan mewakili pengetahuan objektif.
Dan yang kedua, yaitu bersifat universal dan bebas dari pertentangan. Yaitu kebenaran ilmiah dimaksudkan untuk berlaku di mana saja dan tidak terikat pada individual atau kelompok. Dan yang ketiga, ilmu muncul dari ilmu. Science emerges from science. Yaitu mekanisme di mana munculnya diselimuti misteri dan harus dianggap sebagai fakta empiris. Bukan proses yang sepenuhnya dipahami, tetapi satu hal yang pasti dan tidak tunduk pada kendali individu. Yang keempat, yaitu ilmu tetap diliputi oleh ketidaktahuan dan dapat berubah. Dan yang kelima, yaitu objektif, bebas nilai, dan alamiah. Adapun untuk pengertian filsafat ilmu, merupakan salah satu cabang filsafat yang keseluruhannya membahas tentang segala persoalan yang berkaitan dengan dasar ilmiah atau hubungan kehidupan manusia. Definisi lain dari filsafat ilmu adalah studi tentang seluruh fenomena kehidupan dan pemikiran manusia secara kritis dan dijabarkan dalam konsep mendasar. Filsafat ilmu juga merupakan cabang dari filsafat yang mempelajari asumsi-asumsi, dasar-dasar, dan implikasi-implikasi filsafat ilmu pengetahuan, termasuk ilmu-ilmu alam seperti fisika, kimia, dan biologi, serta ilmu-ilmu sosial seperti psikologi, sejarah, dan sosiologi. Adapun karakteristik dari filsafat ilmu itu sendiri, yaitu yang pertama, filsafat ilmu tumbuh sebagai confirmatory theories, yaitu yang berupaya mendeskripsikan relasi normatif antara hipotesis dengan evidensi dan theory of explanation, yaitu berupaya menjelaskan berbagai fenomena kecil ataupun besar secara sederhana. Dan yang kedua, itu filsafat ilmu, bagian dari filsafat pengetahuan, di mana ilmu merupakan cabang yang mempunyai ciri-ciri tertentu. Dan yang ketiga, filsafat ilmu berusaha menelaah ilmu secara filosofis dari sudut pandang ontologis, epistemologis, dan aksiologis. Kemudian kaitan filsafat dengan sistematika filsafat itu bagaimana? Jadi, filsafat dan sistematika filsafat seperti ontologi, epistemologi, dan aksiologi memiliki hubungan yang erat karena filsafat ini berupaya untuk memahami berbagai aspek realitas, pengetahuan, dan nilai, sedangkan sistematika filsafat membagi kajian filsafat menjadi bidang-bidang yang lebih terfokus untuk memudahkan pemahaman dan analisis yang mendalam. Adapun ontologi, penjelasan ontologi yang pertama yaitu tentang apa? Apa itu ontologi? Itu ontologi itu adalah hakikat atau ilmu yang mempelajari dan struktur tentang keberadaan sesuatu yang ada. Epistemologi yaitu tentang bagaimana, yaitu di mana epistemologi merupakan pengetahuan yang sistematis, yang membahas tentang terjadinya pengetahuan, sumber pengetahuan, asal-usul pengetahuan, metode atau cara memperoleh pengetahuan, validitas dan keaslian pengetahuan sains. Dan yang ketiga, aksiologi, yaitu kegunaannya. Aksiologi itu yaitu tentang cabang filsafat yang membahas tentang tujuan ilmu itu sendiri, itu bagaimana manusia menggunakan pengetahuan itu. Baik, selanjutnya adalah referensi yang saya gunakan untuk resum pertama dari tugas etika keilmuan. Baik, sekian dari saya. Terima kasih. Apabila ada kurang dan lebihnya, saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.